Malam ini, Studio 5 Indosiar tidak sekadar menjadi lokasi syuting rutin, melainkan berubah menjadi arena pertarungan mental yang sangat brutal bagi para kontestan. Memasuki babak top 3 di Akademi 7, ketegangan terasa begitu nyata, bahkan sebelum lampu sorot utama dinyalakan. Dari pantauan kami di lokasi, atmosfer di belakang panggung terasa jauh lebih hening dan serius dibandingkan babak-babak sebelumnya. Tasya, peserta perwakilan Tangerang Selatan yang selama ini dikenal dengan senyum manisnya, malam ini terlihat memikul beban ekspektasi yang luar biasa berat. Sebagai satu-satunya harapan dari wilayah penyangga ibu kota, Tasya sadar betul bahwa satu kesalahan kecil, sekadar pitch yang meleset atau lirik yang tergelincir, bisa menjadi tiket kepulangannya, mengubur mimpi menuju grand final. Jutaan mata pemirsa di rumah dan ribuan pendukung yang memadati studio menciptakan tekanan psikologis yang bisa menghancurkan mental penyanyi berpengalaman sekalipun. Namun, disinilah letak ujian sesungguhnya. Top 3 bukan lagi soal siapa yang bisa bernyanyi, tapi siapa yang mampu bertahan hidup di bawah sorotan lampu ribuan watt dan tatapan tajam dewan juri yang semakin kritis. Tasya berdiri di ambang sejarah, di mana ia harus mengubah rasa gugup yang melumpuhkan menjadi bahan bakar adrenalin untuk membakar panggung malam ini. Sesaat sebelum nada pertama terdengar, aspek visual menjadi bahasa pertama yang berbicara kepada penonton, dan Tasya memanfaatkannya dengan sempurna. Ketika tirai panggung terbuka, penonton disuguhkan pemandangan yang menakjubkan. Tasya tidak lagi terlihat seperti gadis remaja polos yang kita lihat di babak audisi berbulan-bulan lalu. Malam ini, ia telah bermetamorfosis sepenuhnya menjadi sosok diva dangdut yang elegan dan berkelas. Dibalut gaun kutur berwarna merah marun dengan aksen kristal Swarovski yang memantulkan cahaya panggung secara dramatis, Tasya memancarkan aura kemewahan yang mengintimidasi namun tetap anggun. Tim stylist dan penata rias di Akademi 7 patut diacungi jempol karena berhasil menonjolkan karakter wajah Tasya yang tegas namun lembut, memberikan kesan mature tanpa menghilangkan jati dirinya yang muda. Bahasa tubuhnya saat berjalan menuju tengah panggung penuh dengan percaya diri, dagu terangkat, langkah tegap, dan tatapan mata yang langsung menembus lensa kamera. Ini adalah strategi psikologis visual yang brilian. Sebelum ia membuka mulut untuk bernyanyi, ia sudah meyakinkan penonton dan juri bahwa panggung raksasa ini adalah miliknya. Transformasi visual ini penting karena di industri hiburan, paket lengkap, suara dan penampilan adalah harga mati. Dan Tasya malam ini membuktikan ia memiliki nilai jual yang sangat mahal. Memulai sebuah lagu di kompetisi sekelas top 3 adalah momen paling krusial, dan Tasya memilih pendekatan yang sangat berisiko namun memukau. Lagu yang dibawakannya diawali dengan tempo lambat yang menuntut kontrol napas tingkat dewa. Begitu musik intro mereda dan Tasya melantunkan bait pertama, keheningan total melanda studio. Suaranya terdengar jernih, tebal, dan bulat. Sebuah indikator teknik vokal yang matang. Yang paling menonjol dari analisis kami adalah kemampuannya mengelola nada-nada rendah. Seringkali, penyanyi dangdut terjebak dan kehilangan power saat harus menyanyikan nada rendah yang syahdu, namun Tasya justru menjadikan ini senjatanya. Artikulasi setiap kata terdengar sangat jelas, dengan dinamika lembut yang seolah berbisik langsung ke telinga pendengar. Ia tidak terburu-buru. Ia menikmati setiap ketukan, memberikan nyawa pada lirik lagu sejak detik pertama. Teknik mikrofon yang ia gunakan juga sangat cerdas, menjauhkan dan mendekatkan mic sesuai dengan intensitas emosi yang ingin ia sampaikan. Stabilitas vokalnya di bagian awal ini menjadi fondasi yang kokoh, membuat juri yang awalnya duduk bersandar mulai menegakkan punggung mereka, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang spesial, bukan sekadar penampilan karaoke biasa. Jika bagian awal adalah rayuan, maka pertengahan lagu adalah serangan total. Momen yang paling dinantikan dan menjadi pembicaraan hangat adalah saat Tasya memasuki bagian bridge menuju refrain. Di sini, ia memamerkan rentang vokal atau vocal range yang luar biasa lebar. Transisi dari suara dada, chest voice, menuju suara kepala, head voice, dilakukan dengan kehalusan sutra, hampir tanpa celah. Namun, puncak histeria terjadi saat ia melakukan improvisasi nada tinggi yang panjang dan meliuk dengan cengkok khas dangdut klasik yang rumit. Tasya menahan nada tersebut selama beberapa bar musik tanpa menunjukkan tanda-tanda kehabisan napas atau suara yang goyah. Ini adalah demonstrasi kekuatan diafragma yang terlatih dengan sangat keras. Penonton di studio sontak berdiri, beberapa bahkan terlihat menutup mulut saking takjubnya. Tidak hanya tinggi, nada yang dihasilkan memiliki isi dan power, bukan sekedar teriakan melengking yang menyakitkan telinga. Penguasaan cengkok keriting yang menjadi ciri khas dangdut dieksekusi dengan presisi matematika, namun tetap terasa natural.
Di titik ini, Tasya berhasil mengubah kompetisi menjadi konser tunggalnya sendiri, memaksa siapapun yang mendengarnya untuk mengakui bahwa kualitas vokalnya sudah layak disandingkan dengan penyanyi dangdut senior papan atas Indonesia. Teknik vokal yang sempurna hanyalah kendaraan, namun rasa adalah tujuannya. Keunggulan terbesar Tasya malam ini melampaui sekedar nada yang tepat. Ia berhasil menyampaikan rasa sakit dan emosi lagu tersebut langsung ke hati penonton. Dari layar kaca, terlihat jelas bagaimana ekspresi wajahnya berubah mengikuti narasi lirik, dari kepedihan yang tertahan hingga ledakan keputusasaan. Matanya berkaca-kaca pada momen yang tepat, bukan air mata buatan, melainkan hasil dari penghayatan mendalam terhadap cerita lagu. Kemampuan akting dan interpretasi ini membuat penampilannya terasa sangat teatrikal dan hidup. Ia seolah tidak sedang berlomba, melainkan sedang mencurahkan isi hatinya yang paling dalam. Juri yang biasanya kritis terhadap teknis, kali ini terlihat terbawa suasana. King Nasar bahkan terlihat beberapa kali mengusap sudut matanya, sebuah bukti validasi bahwa frekuensi emosi yang dikirimkan Tasya berhasil menembus pertahanan juri. Dalam dangdut, jiwa adalah segalanya, dan Tasya malam ini membuktikan bahwa ia memiliki jiwa tua dalam tubuh mudanya, mampu menerjemahkan lirik puitis menjadi pengalaman emosional kolektif bagi jutaan orang yang menyaksikannya. Sesaat setelah musik berhenti, pemandangan langka tersaji di meja dewan juri. Bukan satu atau dua, melainkan seluruh juri memberikan standing ovation, tepuk tangan sambil berdiri, secara serempak. Dalam fase top 3, di mana standar penilaian dikerek setinggi langit, mendapatkan apresiasi mutlak seperti ini adalah pencapaian yang fenomenal. Soimah yang dikenal sebagai juri paling pelit memberikan nilai dan pujian, kali ini tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dalam komentarnya, Soimah menegaskan bahwa Tasya telah lulus menjadi penyanyi dangdut sejati. Ia menyoroti detail-detail kecil yang biasanya luput dari perhatian penyanyi lain, seperti penempatan napas dan feel dangdut yang tidak dibuat-buat. Juri tamu yang merupakan legenda musik pun menambahkan bahwa penampilan Tasya adalah definisi dari paket lengkap seorang entertainer. Komentar-komentar positif ini bukan sekadar basa-basi kompetisi, melainkan pengakuan profesional dari para ahli industri. Mereka tidak lagi memberikan koreksi teknis mendasar, melainkan lebih banyak memberikan wejangan karir, menandakan bahwa di mata juri, level Tasya sudah setara dengan profesional, bukan lagi sekadar peserta didik. Momen ini menjadi validasi terpenting bagi Tasya untuk melangkah ke babak selanjutnya. Fenomena Tasya di The Academy 7 tidak bisa dilepaskan dari dukungan masif basis penggemarnya, khususnya warga Tangerang Selatan. Malam ini, studio didominasi oleh atribut berwarna cerah yang dibawa oleh rombongan pendukung Tasya. Spanduk raksasa bertuliskan Tangsel Pride dan Tasya Juara membentang di tribun penonton. Energi yang mereka berikan sangat luar biasa, menciptakan gemuruh yel-yel setiap kali nama Tasya disebut. Reporter kami di lapangan juga menerima laporan bahwa di beberapa titik di Tangerang Selatan, mulai dari Pamulang, Ciputat hingga Serpong, warga menggelar acara nonton bareng, nobar, di balai warga dan kafe-kafe. Ini menunjukkan bahwa Tasya telah menjadi simbol kebanggaan daerah, menyatukan berbagai lapisan masyarakat untuk mendukung putri daerah mereka. Fanatisme ini adalah modal sosial yang sangat besar dalam kompetisi berbasis voting SMS. Kehadiran keluarga Tasya di barisan depan penonton, dengan wajah penuh harap dan doa yang tak putus, menambah sisi humanis dari perjuangan ini. Dukungan organik yang begitu besar ini menjadi bukti bahwa karisma Tasya mampu menggerakkan massa, sebuah kualitas yang sangat dibutuhkan oleh seorang bintang industri hiburan masa depan. Belum puas dengan penampilan solo yang menguras air mata, Tasya kembali ditantang di segmen kedua yang menuntut versatilitas atau kemampuan beradaptasi. Di babak top 3, peserta tidak boleh hanya jago di satu jenis lagu. Tasya ditantang membawakan lagu upbeat dengan koreografi atau berkolaborasi dengan musisi lintas genre. Keraguan sempat muncul apakah ia bisa mempertahankan kualitas vokalnya sambil bergerak dinamis, namun Tasya menjawab keraguan itu dengan penampilan yang energik dan flawless. Ia membuktikan bahwa napasnya tetap stabil meski harus menari mengikuti irama gendang yang cepat. Interaksinya dengan penari latar dan penguasaan panggung, stage presence, sangat luas, jauh dari kesan kaku. Jika di lagu pertama ia membuat menangis, di lagu kedua ia mengajak semua orang bergoyang. Fleksibilitas ini menunjukkan kecerdasan musikalitas Tasya. Ia tahu kapan harus menjadi diva yang anggun dan kapan harus menjadi penghibur yang atraktif. Kemampuan melahap berbagai genre dangdut, mulai dari klasik, koplo, hingga kontemporer, dengan sama baiknya adalah kunci utama untuk bertahan di industri musik yang sebenarnya setelah kompetisi usai. Di balik kemeriahan panggung, terjadi pertempuran sengit di layar grafis perolehan suara. Sistem voting di Academy yang real-time membuat jantung berdegup kencang.
Posisi Tasya sempat berada di puncak setelah penampilan pertamanya yang memukau, namun grafik tersebut bergerak sangat fluktuatif seiring berjalannya acara. Sempat terjadi momen menegangkan ketika posisi Tasya tergeser ke urutan kedua, memicu kepanikan di barisan pendukungnya. Para host acara, dengan gaya mereka yang khas, terus memanaskan suasana, mengingatkan bahwa perbedaan persentase antar peserta top 3 sangatlah tipis, seringkali hanya 0, sekian persen. Dinamika naik turunnya polling ini mencerminkan betapa ketatnya persaingan kualitas antar peserta. Setiap jeda iklan menjadi momen krusial bagi tim sukses dan keluarga untuk memobilisasi dukungan via SMS dan aplikasi. Ketegangan ini tidak hanya dirasakan oleh Tasya yang berdiri cemas di atas panggung, tetapi juga oleh seluruh pemirsa yang merasa memiliki andil dalam nasib sang idola. Perang angka ini adalah realitas kejam industri televisi, di mana kualitas penampilan harus berbanding lurus dengan kekuatan dukungan finansial, pulsa, dari penggemar. Menutup laporan langsung malam ini, satu hal yang pasti, terlepas dari apakah Tasya akan lolos ke Grand Final atau terhenti di top 3, ia telah memenangkan hati masyarakat Indonesia. Penampilannya malam ini adalah sebuah pernyataan tegas bahwa ia layak berada di industri musik tanah air. Tasya telah menetapkan standar yang sangat tinggi untuk sebuah kompetisi pencarian bakat. Ia memiliki paket lengkap, suara berkarakter, teknik vokal mumpuni, penampilan visual menarik, dan attitude yang santun. Jika ia lolos ke final, itu adalah hasil yang sangat pantas dan adil. Namun, jika skenario terburuk terjadi, karirnya tidak akan redup. Justru, panggung di Akademi 7 ini hanyalah batu loncatan awal bagi perjalanan panjangnya. Industri musik dangdut membutuhkan regenerasi, dan Tasya Tangsel adalah jawaban atas kebutuhan tersebut. Malam ini, di panggung top 3, kita tidak sedang melihat seorang peserta kompetisi yang sedang berjuang, melainkan kita sedang menyaksikan kelahiran seorang bintang masa depan yang cahayanya akan bersinar terang dalam waktu yang lama. Publik kini menanti hasil akhir dengan napas tertahan, berharap keadilan musikalitas berpihak pada Tasya.